Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Sauda Putri dengan NIM 3333240025 kelompok 3 SIP 2. Pada tutorial statistika 2 ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mingguan di modul 4 terkait ANOVA. Jadi di sini ada beberapa soal, ada 2 soal. Oke, kita baca terlebih dahulu soalnya. Dari soal yang pertama itu, pada PT Osik Jaya merupakan perusahaan manufaktur botol plastik yang memiliki 4 shift produksi. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat yang dihasilkan pada setiap shift produksi. Pengamatan dilakukan selama 5 hari dengan data jumlah produk cacat dengan satuan unit itu sebagai berikut. Dari sini tabel ini nanti bakalan dikonversiin ke dalam bentuk file XLSX di Excel. Dan terus kita diminta untuk menggunakan ANOVA satu arah dengan tingkat signifikansi alfanya itu 0,05 untuk menentukan apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat antar shift produksi. Jadi nanti cara baca untuk konversiin ke Excel itu urutin dulu dari shift 1 berapa jumlah produk cacatnya sampai akhir. Jadi shift 1 itu ada 12, 10, 11, 13, 12 dengan satuannya itu unit sampai ke shift 14. Nanti hasilnya itu kayak gini. Oke, hasilnya itu nanti kayak gini. Ada 2 kolom, shift 1 12, 10, 11, 13, 12 sampai shift 4. Nah, lanjut kita selesaikan dengan menggunakan software RStudio. Oke, langkah pertama itu kita install paket. Ada 2 paket yang harus kita install, ada Excel dan juga Vari. Excel itu gunanya si RStudio ini bisa ngebaca file Excel atau dari XLSX ini yang sudah kita masukin ke RStudio biar kayak biar kebaca gitu sama si RStudio. Terus kalau misalkan si CAR ini gunanya untuk analisis regresi sama uji asumsi statistik. Salah satunya itu di modul 4 ini, itu ANOVA. Kita enter. Nah, kalau misalkan udah, langkah selanjutnya itu kita aktifin paket yang udah kita install dan menggunakan setup library. Oke, kalau misalkan udah, kita lanjut ke soal yang nomor 1. Jadi kita input data Excel dulu, kita namain soal 1, yang dimana soal 1 itu nanti kita input syntax read XLSX, kita masukin nama file kita. Terus karena ini kita lagi fokus ke soal 1, berarti kita masukin sheetnya itu sheet 1 di Excelnya. Kita enter. Kalau misalkan udah, kita pastiin nih mana variabel faktor dan juga dependennya. Karena variabel faktor ini merupakan variabel yang mempengaruhi di variabel dependennya, berarti variabel faktornya itu adalah jumlah shift, yang dimana jumlah shift ini memiliki pembeda setiap kategorinya, yang dimana itu nanti bakalan mempengaruhi ke hasil di variabel dependennya. Nah, berarti variabel dependennya itu adalah jumlah produk cacatnya. Nanti variabel hasil dari jumlah produk cacat ini bakal dipengaruhi dari variabel faktornya atau setiap jumlah shiftnya. Kita enter. Kalau misalkan udah dimasukin, langkah selanjutnya kita uji homogenitas variansi dan menggunakan Levene test. Oke. Kalau misalkan isyaratnya, kalau misalkan dia itu bisa lanjut ke tahap selanjutnya dalam perhitungan, itu nilai p-value itu harus lebih dari 0,05. Kita enter. Oke, ini di sini cara baca itu dari sini ya. Cara bacanya berarti di sini dapat disimpulkan bahwa nilai p-value itu sebesar 0,9388, yang artinya itu sesuai dengan syaratnya. Nilai p-value yaitu 0,9388 itu lebih besar dari 0,05, maka asumsi homogennya itu terpenuhi dari analisis ANOVA-nya. Berarti ini menyatakan bahwa H0 itu diterima, yang menyatakan bahwa nggak ada perbedaan antara jumlah shift terhadap jumlah produk cacat, dan bisa melanjutkan ke perhitungan selanjutnya untuk menyusun model ANOVA satu arah. Oke,
Oke, langkah selanjutnya kita menghitung uji normalitas. Syaratnya kalau misalkan P value lebih besar dari 0,05 maka berdistribusi normal. Kita enter. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa nilai P value-nya itu ternyata lebih besar juga dari 0,05 yaitu 0,314, yang artinya jumlah produk cacat ini berdistribusi normal. Lanjut, kita menyusun model ANOVA satu arahnya dan menggunakan sintaks LM. Kita masukin jumlah produk cacat atau variabel dependennya dengan jumlah shift atau variabel faktor yang mempengaruhinya. Kita menggunakan rumus ANOVA, masukin model. Oke, di sini dihasilkan bahwa nilai F hitungnya itu 31,65 dan P value itu sebesar 5,83 kali 10 pangkat min 7. Karena P value-nya ini 5,38 ini kurang dari syarat yaitu harus sebesar 0,05, tapi dia itu kebalikannya 5,83 itu kurang dari 0,05, berarti dapat dinyatakan bahwa H0 itu ditolak, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata jumlah produk cacat antara variansi jumlah shift. Berarti dapat disimpulin nih bahwa jumlah shift itu sangat berpengaruhi secara signifikan terhadap terhadap jumlah produk cacat. Oke, lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2 itu PT Evalion Pack merupakan perusahaan manufaktur kemasan plastik. Dalam proses produksi, perusahaan menggunakan beberapa jenis material plastik dan menerapkan variasi suhu cetakan. Manajemen ingin mengetahui apakah jenis material, suhu cetakan, serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap jumlah produk cacat dengan satuan unit. Nah, ini tabel nanti bakalan dikonversikan ke Excel lagi. Dan menggunakan analisis ANOVA 2 arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Oke, jadi kita ke Excel dulu, nanti konversinya itu langsung aja ya kayak gini. Jadi kita urutin dulu suhu cetakan dari jenis material PP ini atau politin ya, nggak tahu apa itu, dari 180 dari kiri ke kanan. Produk cacatnya juga kita urutin sampai ke jenis material HDPE. Oke, lanjut kita langsung menyelesaikannya pakai RStudio. Oke, karena kita udah install pakai sama library-nya, lanjut aja kita input data Excel-nya dan menggunakan file Excel yang sama kayak tadi. Kayak gini. Terus karena ini merupakan soal 2, tabelnya itu masukin di Excel itu di sheet 2. Enter. Terus kita definisiin faktor dan variabel dependennya. Berarti kalau faktornya itu yang mempengaruhi itu ada 2. Ada faktor utama dari polipropilen atau PP sama PET, dan juga satunya itu ada interaksi antara jenis material PP dan juga maksudnya di soal 2 ini faktor yang mempengaruhi itu ada di jenis material sama si ini suhu cetakannya ada 2. Nah, satu lagi itu interaksi antara suhu cetakan sama jenis si materialnya. Dan variabel dependen yang dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut itu ada di produk cacatnya. Kita enter. Terus langkah selanjutnya kita uji Leibniz test untuk homogen datanya. Oke, ini sama ya, kalau misalkan nilai P value-nya lebih dari 0,05 berarti asumsi dari untuk homogennya itu terpenuhi dalam analisis ANOVA dan dapat dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Nah, di sini P value-nya itu
itu satu, itu menyatakan bahwa nilai p-value ini lebih besar dari 0,05. Oke, lanjut pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Nah, ini juga ternyata nilai p-value itu lebih besar dari 0,05 gitu, sebesar 0,8914. Oke. Yang artinya bahwa data dari si produk cacat ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi kenormalan dari analisis ANOVA. Nah, perhitungan selanjutnya kita menyusun model ANOVA 2 arah. Oke, di sini dapat disimpulin bahwa berdasarkan pengujian hipotesisnya, diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 1. Nah, kalau misalkan nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka H1-nya itu ditolak dan H0 diterima. Iya, terus yang berarti nggak ada interaksi yang signifikan antara si tadi itu antara jenis material dengan suhu cetakan terhadap si jumlah produk cacat ini. Mungkin cukup sekian hasil dari tugas mingguan yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.